Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Ini merupakan salah satu gelar dari Yesus Sang Mesias yang sudah datang ke dunia. Dia disebut sebagai Allah yang Perkasa. El Gibor. Gibor artinya pahlawan. Jadi teks ini menunjuk pada gelar Yesus Kristus sebagai Allah Sang Pahlawan, atau Yesus Sang Pahlawan Ilahi. Dia di satu sisi adalah manusia sejati ketika dia lahir tampak lemah, tetapi sesungguhnya sang bayi lemah, manusia sempurna, dia adalah Allah yang perkasa. Yesuslah Sang Pencipta. Yesus juga yang menopang keberlangsungan alam semesta dan dunia ini. Itu tercatat di dalam kitab Kolose dan kitab Ibrani. Juga di dalam Yohanes pasal 1. Jadi Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus mengalahkan dosa dan akibat dosa melalui penyalipannya. Dia disalib. Dia menanggung dosa manusia berdosa. Dia disalib. Dia menanggung hukuman atas manusia berdosa. Dia disalib. Dia mengalahkan kuasa iblis yang mempengaruhi, menguasai hidup manusia berdosa. Dan Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mengatakan, kepadanya telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang perkasa itu. Wahyu pasal 5 menunjukkan Yesus yang di sorga, dia yang menguasai dunia ini. Dia menguasai segala kuasa-kuasa kegelapan. Dia juga yang menguasai seluruh jalannya hidup manusia, umat manusia, dan hidup Anda dan saya. Ketika Anda dan saya hidup nyaman, tidak ada masalah, kemungkinan besar kita tidak menyadari dan membutuhkan Allah yang Maha Kuasa. Namun hidup ini tidak selalu lancar, tidak selalu rata. Kita pasti menghadapi persoalan, entah kecil, entah persoalan besar. Saat itu adalah saat kita didorong untuk menyadari, untuk rendah hati, datang kepada Yesus, Allah yang perkasa. Allah yang sanggup menolong kita dari persoalan kita. Ketika Anda dan saya menghadapi persoalan, mungkin sebagian orang mencibir, bahkan bersyukur atas kemalangan yang kita hadapi. Tidak ada pertolongan dari orang-orang yang tidak bersimpati, berempati kepada kita. Tetapi mungkin saja kerabat kita, saudara kita, mereka prihatin, bersimpati kepada kita. Namun pertolongan mereka terbatas. Walaupun mereka ingin menolong, pertolongan manusiawi itu terbatas. Tetapi ingatlah, Yesus Allah yang perkasa.
Dia sanggup menolong Anda dan saya melalui kehidupan ini. Ketika kita menghadapi persoalan berat, persoalan yang berlarut-larut, persoalan yang belum terpecahkan, persoalan yang belum ada jalan keluarnya. Yesus, Allah perkasa, sanggup menolong kita. Bagian Anda dan saya adalah merendahkan hati, berharap terus kepada Dia, bertekun di dalam doa, terus berseru kepada Dia, terus berserah kepada Dia, dan terutama kita mau dipimpin oleh Yesus, Allah perkasa.